Ancaman Indonesia bikin Malaysia akhirnya setuju integrasikan sistem perekrutan TKI. Kedua, menyaksikan penandatanganan MOU mengenai penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia. MOU antara lain akan mengatur penggunaan One Channel System bagi seluruh proses penempatan, pemantauan, dan kepulangan pekerja migran Indonesia sehingga dapat terpantau dengan baik. Pekerja migran Indonesia telah berkontribusi banyak bagi pembangunan ekonomi di Malaysia. Sudah sewajarnya mereka mendapatkan hak dan perlindungan yang maksimal dari dua negara kita. Dengan kehadiran PM Sabri hari ini, saya yakin MOU ini dapat dilaksanakan dengan baik dan saya tidak ingin MOU ini hanya berhenti di atas kertas saja. Semua pihak harus menjalankan MOU ini dengan baik. Malaysia akhirnya setuju dengan keinginan Indonesia mengintegrasikan sistem perekrutan pekerja migran Indonesia atau yang dulu disebut tenaga kerja Indonesia. Sikap Malaysia itu diputuskan setelah Indonesia sebelumnya mengancam hentikan pengiriman TKI ke Malaysia. Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M. Saravanan mengatakan negara tetangga Indonesia itu pada prinsipnya setuju mengintegrasikan sistem perekrutan pekerja migran dengan Indonesia. Seperti laporan bernama Malaysia Rabu 20 Juli, langkah tersebut diambil agar kedua negara bisa memperoleh informasi masuknya pekerja migran Indonesia ke Malaysia. Kami berpikir Kementerian Dalam Negeri menggunakan Made Online System yang Indonesia klaim tidak menyajikan informasi pekerja dari Indonesia yang masuk ke Malaysia, kata Saravanan. Menurut Saravanan, tidak ada dalam nota kesepahaman MOU antara Indonesia dan Malaysia tentang penghapusan MOU membuka jalan bagi masuknya pekerja migran Indonesia untuk bekerja di sektor lain di Malaysia, termasuk sektor domestik. Lebih lanjut, ia mengatakan Indonesia mengusulkan sistem tunggal yang memungkinkan kedua negara memiliki rincian pelamar kerja dengan Malaysia menggunakan MOU membuat Indonesia tidak memiliki akses rincian PMI yang masuk Malaysia untuk bekerja. Menurut dia, MOU bilateral Indonesia dan Malaysia masih relevan dan menegaskan sebelumnya hanya ada kebingungan belaka. Parlemen Malaysia khawatir Indonesia stop kirim TKI. Anggota Parlemen Malaysia dari oposisi Lim Guan Eng mendesak Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk langsung mengambil alih pembicaraan bilateral dengan Indonesia guna menyelesaikan kekurangan pekerja di negara itu. Anggota Parlemen Bagan ini mengatakan intervensi pribadi Perdana Menteri dapat segera meyakinkan Indonesia untuk mencabut penangguhan pengiriman TKI Malaysia. Menurut dia, sejumlah sektor sangat bergantung pada tenaga kerja migran dan diharapkan nantinya bisa memacu pemulihan ekonomi pasca pandemi di Malaysia. Perdana Menteri Ismail Sabri harus turun tangan secara pribadi menangani penangguhan pengiriman pekerja asing dari Indonesia, baik untuk memperbaiki hubungan dengan Indonesia dan menunjang pertumbuhan ekonomi Malaysia untuk melawan anjloknya ekonomi global yang diperkirakan pada akhir tahun, kata Lim dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Malaysia Mail pada Sabtu 16 Juli. Mantan Menteri Keuangan ini mencatat bahwa banyak bisnis domestik terpaksa mengurangi operasi mereka atau menolak pesanan baru karena kekurangan tenaga kerja. Apalagi di tengah kondisi perekonomian saat ini di mana inflasi serta ringgit yang terus terdepresiasi. Belum pernah situasi seburuk ini sebelumnya karena kita kekurangan 1,2 juta pekerja. Industri perkebunan dan industri sarung tangan saja menghadapi kerugian 21 miliar ringgit Malaysia dan kerugian bisa mencapai puluhan miliar ringgit lebih jika sektor lain dimasukkan, kata Lim. Ketua Nasional API ini mendesak Perdana Menteri untuk berhenti mendelegasikan persoalan ini kepada Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kementerian Dalam Negeri dalam menyelesaikan masalah dengan Indonesia. Ia menuding kedua kementerian tersebut tidak efisien dan tidak kompeten dalam melaksanakan nota kesepahaman dengan Indonesia tentang perekrutan tenaga kerja yang ditandatangani 3 bulan lalu. Pernyataan Perdana Menteri sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah menginstruksikan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kementerian Dalam Negeri untuk segera menyelesaikan masalah nota kesepahaman MOU perekrutan tenaga kerja Indonesia yang ditandatangani antara kedua negara. Ini disebut sebagai pangkal masalah Indonesia menghentikan sementara pengiriman TKI ke Malaysia. Ismail Sabri mengatakan hal itu harus segera diselesaikan untuk menghindari masalah antara Malaysia dan Indonesia. Saya tidak mau masalahnya berlarut-larut, saya katakan kepada mereka untuk menyelesaikannya dengan cepat karena saya khawatir jika kita gagal melakukannya, kita akan memiliki masalah dengan Indonesia, katanya kepada wartawan setelah meresmikan program kepemilikan rumah dan karnaval Jombeli Rumah kemarin.
Yang ditanya lebih lanjut, dia membantah bahwa akan dibatalkan. Indonesia membukukan sementara pengiriman tenaga kerja ke Malaysia karena negara itu dinilai tidak menghormati nota kesepahaman yang ditandatangani pada April 2022. Direktur Perlindungan Warga Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Juda Nugraha dalam jumpa pers Kamis 14 Juli menjelaskan pada 1 April lalu Indonesia dan Malaysia telah menandatangani sebuah nota kesepahaman mengenai penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia. Dalam nota kesepahaman tersebut, khususnya di pasal 3 dan Appendix C, disepakati bahwa penempatan pekerja migran sektor domestik dari Indonesia ke Malaysia dilakukan melalui satu kanal. Sistem ini menjadi satu-satunya mekanisme yang sah untuk merekrut dan menempatkan pekerja migran sektor domestik asal Indonesia di Malaysia. Made online sistem perekrutan lewat internet yang tidak ada dalam nota kesepahaman antara kedua negara. Perekrutan secara online tersebut membuat pekerja migran Indonesia rentan dieksploitasi dan jelas melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran. Ini dikarenakan sistem made online itu membuat pekerja migran Indonesia masuk ke Malaysia tanpa melalui pelatihan, tidak memahami kontrak kerja dan datang menggunakan visa turis yang kemudian diubah menjadi visa kerja. Kementerian dan lembaga terkait sudah mengadakan rapat untuk menyikapi persoalan itu. Juda menambahkan keputusan pemerintah tersebut sudah disampaikan secara resmi oleh KBRI di Kuala Lumpur kepada Kementerian Sumber Manusia Malaysia. Menurutnya, Kementerian Sumber Manusia Malaysia pada hari Rabu 13 Juli telah menerbitkan pernyataan pers yang menyatakan akan segera membahas isu ini dengan Kementerian Dalam Negeri Malaysia karena sistem made online ini berada di bawah kementerian tersebut. Juda mengatakan sejak penandatanganan nota kesepahaman 1 April lalu, proses penempatan memang belum dilakukan. Sejauh ini permintaan pekerja migran yang telah diterima lewat made online mencapai 15.000 sampai 20.000, di mana sekitar 10.000 adalah permintaan dari sektor perkebunan dan manufaktur. Lebih lanjut, ia mengatakan Indonesia mengusulkan sistem tunggal yang memungkinkan kedua negara memiliki rincian pelamar kerja dengan Malaysia menggunakan MOS membuat Indonesia tidak memiliki akses rincian PMI yang masuk Malaysia untuk bekerja. Menurut dia, mau bilateral Indonesia dan Malaysia masih relevan dan menegaskan sebelumnya hanya ada kebingungan belaka. Parlemen Malaysia khawatir Indonesia stop kirim TKI. Anggota Parlemen Malaysia dari oposisi Lim Guan Eng mendesak Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk langsung mengambil alih pembicaraan bilateral dengan Indonesia guna menyelesaikan kekurangan pekerja di negara itu. Anggota Parlemen Bagan ini mengatakan intervensi pribadi Perdana Menteri dapat segera meyakinkan Indonesia untuk mencabut penangguhan pengiriman TKI Malaysia. Menurut dia, sejumlah sektor sangat bergantung pada tenaga kerja migran dan diharapkan nantinya bisa memacu pemulihan ekonomi pasca pandemi di Malaysia. Perdana Menteri Ismail Sabri harus turun tangan secara pribadi menangani penangguhan pengiriman pekerja asing dari Indonesia, baik untuk memperbaiki hubungan dengan Indonesia dan menunjang pertumbuhan ekonomi Malaysia untuk melawan anjloknya ekonomi global yang diperkirakan pada akhir tahun, kata Lim dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Malaysia Mail pada Sabtu 16 Juli. Mantan Menteri Keuangan ini mencatat bahwa banyak bisnis domestik terpaksa mengurangi operasi mereka atau menolak pesanan baru karena kekurangan tenaga kerja. Apalagi di tengah kondisi perekonomian saat ini di mana inflasi serta ringgit yang terus terdepresiasi. Belum pernah situasi seburuk ini sebelumnya karena kita kekurangan 1,2 juta pekerja. Industri perkebunan dan industri sarung tangan saja menghadapi kerugian 21 miliar ringgit Malaysia dan kerugian bisa mencapai puluhan miliar ringgit lebih jika sektor lain dimasukkan, kata Lim. Ketua Nasional DAP ini mendesak Perdana Menteri untuk berhenti mendelegasikan persoalan ini kepada Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kementerian Dalam Negeri dalam menyelesaikan masalah dengan Indonesia. Ia menuding kedua kementerian tersebut tidak efisien dan tidak kompeten dalam melaksanakan nota kesepahaman dengan Indonesia tentang perekrutan tenaga kerja yang ditandatangani 3 bulan lalu. Pernyataan Perdana Menteri sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah menginstruksikan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kementerian Dalam Negeri untuk segera menyelesaikan masalah nota kesepahaman MOU perekrutan tenaga kerja Indonesia yang ditandatangani antara kedua negara. Ini disebut sebagai pangkal masalah Indonesia menghentikan sementara pengiriman TKI ke Malaysia. Ismail Sabri mengatakan hal itu harus segera diselesaikan untuk menghindari masalah antara Malaysia dan Indonesia. Saya tidak mau masalahnya berlarut-larut, saya katakan kepada mereka untuk menyelesaikannya dengan cepat karena saya khawatir jika kita gagal melakukannya, kita akan memiliki masalah dengan Indonesia, katanya kepada wartawan setelah meresmikan program kepemilikan rumah dan karnaval Jombeli Rumah kemarin. Yang ditanya lebih lanjut, dia membantah bahwa akan dibatalkan.